Ya, salam jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif. Tentunya Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, kali ini kita akan melihat atau menyaksikan seorang kakak dari keluarga muslim yang kini masuk Kristen atau murtad. Yakin masuk Kristen padahal keluarganya muslim. Kakak Alisa Soebandono bagikan kisah perjalanan spiritual, reaksi ibunda bikin kaget. Mantap masuk Kristen, kakak artis ini sempat bikin terkejut keluarganya setelah mendengar pendapatnya. Kisah ini merupakan pengalaman yang dialami oleh kakak kandung dari Alisa Soebandono. Kehidupan rumah tangga Alisa Soebandono dan Dude Harlino terlihat begitu harmonis sejak menikah pada tanggal 22 Maret 2014. Mereka kini terlihat bahagia bermain bersama dua putra yang tampan, yaitu Muhammad Dirgantara, Ariendra Harlino, dan Malik Maharlino. Di antara kebahagiaan itu, siapa sangka Alisa Soebandono pernah menghadapi masalah pelik dalam keluarganya. Rupanya gesekan dalam keluarga Alisa Soebandono bermula dari keputusan sang kakaknya, Ananda, yang mantap pindah agama. Ya, tentu saja keputusan Ananda Soebandono ini menimbulkan pertentangan dalam keluarga besar Alisa Soebandono. Sejak menikah, Alisa Soebandono memutuskan berhijrah berpendalam agama Islam. Namun keputusan berbeda justru diambil sang kakak Ananda. Ya sahabat Tuhan, dia mengambil sebuah keputusan besar dalam hidupnya, berpindah agama. Foto kakak Alisa Soebandono yang mantap pindah agama menjadi sorotan di media sosial. Namun reaksi ibunda Alisa Soebandono bikin terkejut sang anak-anak. Ia lari, kata Ananda Soebandono. Keluarga Alisa Soebandono memiliki latar belakang muslim yang kuat. Alisa Soebandono lahir dari orang tua yang beragama Islam. Ya, bahkan Alisa kini memutuskan untuk namun pada tahun 2016 kakak Alisa Soebandono memutuskan untuk memeluk agama Kristen Protestan. Sahabat Tuhan, Ananda Soebandono mengaku ia memilih untuk pindah agama setelah melalui berbagai hal dalam hidupnya. Ya, Ananda Soebandono mengisahkan perjalanan spiritualnya yang berliku. Kakak dari artis cantik Alisa Soebandono ini nekat memutuskan murtad untuk memeluk agamanya sekarang. Sebelum berkisah tentang respon keluarganya, Ananda Soebandono sempat mengungkapkan bagaimana dia mulai yakin dan ingin memeluk agama Kristen. Ananda Soebandono mengisahkan kalau dia tumbuh di lingkungan yang beragam. Sang ibunda kebetulan berdarah Manado. Keluarga ibunda pun ada yang memeluk agama Kristen Protestan. Ananda Soebandono mengaku bingung ketika dirinya saat kecil memeluk agama Islam, tetapi juga merayakan Natal bersama keluarga di Manado. Hingga dia masuk SMA, Ananda Soebandono mengaku juga bergaul dengan teman-teman yang mayoritas Nasrani. Lantas Ananda Soebandono mengikuti ajakan temannya ke gereja. Sahabat Tuhan, Ananda Soebandono pertama kali menginjakkan kaki ke sebuah gereja di Bilang, Jakarta Pusat. Ketika itu dia mengaku merasa tersangkan, namun merasa takjub juga di situ ketika ia mendengarkan khotbah. Beginilah isi khotbahnya. Untuk tahu siapa jati diri kamu, kamu harus tahu siapa yang tinggal di dalam hati kamu. Cerita Ananda Soebandono. Setelah hari itu Ananda terus datang ke gereja.
Ya sahabat Tuhan, Ananda Soebandono bahkan mengaku bahwa hatinya bergetar saat pastor membahas materi tentang You're the Winner. Dia kemudian meminta petunjuk kepada Allah tentang siapa sebenarnya Tuhan yang harus ia ikuti seumur hidupnya. Sahabat Tuhan, dalam doanya itulah Ananda mengaku seolah menantang Tuhan, namun tak lama kemudian ia justru seperti ditunjukkan sebuah vision atau penglihatan. Setelah khotbah, ia berdoa, "Ya Allah, aku ingin tahu siapa jati diri aku sebenarnya. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Aku ingin tahu siapa sih aku yang selama ini aku rasa kehampaan berkali-kali." Begitulah beber Ananda Soebandono, adik dari Alisa Soebandono. Tiba-tiba gue dapat vision atau penglihatan seperti gambar gereja tua, dan itu masih jauh, masih tertutup. Gue pertama kali berdoa meminta gue dikasih vision atau penglihatan, dan disitulah gue deg-degan. Usai berdoa di gereja tersebut, Ananda Soebandono kemudian merasa bingung hingga mencoba menceritakan hal itu kepada temannya. Rekan dari Ananda Soebandono tersebut lantas meminta pria berparas tampan itu untuk menunaikan sholat. Setelah itu Ananda ikut kembali ke gereja dan ditunjukkannya lagi penglihatan yang sama dengan pintu gereja tertutup yang lebih dekat. Teman gue cuman bilang, "1, kamu coba sholat deh." Sampai akhirnya di hari Minggu kedua gue ikut lagi. Masih sama materinya tentang jati diri. Tutup mata lagi, berdoa lagi, masih sama. Aku ingin tahu siapa yang tinggal di hati aku. Sampai akhirnya vision itu datang lagi. Tapi kali ini pintunya lebih dekat, ungkap Ananda Soebandono. Sahabat Tuhan, setelah itu keluarlah doa pemungkas Ananda di mana ia seolah menantang Tuhan untuk perlihatkan hari itu juga atas apa yang harus ia pilih. Selesai khotbah berdoa kayak nantang Tuhan. "Tuhan, aku ingin tahu hari ini juga siapa Tuhan aku. Siapa yang ada di hati aku, siapa yang harus aku ikuti seumur hidupku sampai aku mati." Dari situlah aku dapat penglihatan pintu gereja lagi, lebih dekat lagi, tapi kebuka. Ada cahaya, pas aku lihat aku cuma nangis. Aku cuma bilang, "Thank you Lord." Tuhan Yesus, tandas Ananda Soebandono. Sahabat Tuhan, tentu saja Ananda Soebandono keputusan pindah agama bukanlah hal kecil. Ketika Ananda Soebandono mengatakan ingin memeluk agama Kristen, ia mendapatkan penolakan dari orang tua dan adik-adiknya, Alisa dan Anissa Soebandono. Tentunya dengan apa yang ia alami, ia juga cerita ke keluarga. Ada reaction tertentu, nyokapnya kayak masih nggak nyangka gitu. Ia akan mengambil keputusan ini, kata Ananda Soebandono. Ia mengatakan bahwa saat itu adik-adik bahkan seperti tidak menganggap Ananda Soebandono sebagai saudara. Alisa Soebandono sempat mengirim pesan panjang kepada kakaknya itu. "Benar-benar kayak nggak dianggap saudara, Mas ini nggak sayang apa sama Dadi, nggak sayang apa sama keluarga, nggak tahu dosa apa yang dilakuin," ujar Ananda Soebandono. Setelah berselisih dengan keluarga, Ananda memilih untuk pergi dari rumah Bunda dan ia pun mencari tempat tinggal dan hidup sendiri. Itu benar-benar berhubungan aku dan keluarga aku asam banget. Namun ternyata konflik Ananda Soebandono dengan orang tua dan adik-adiknya tidak berlangsung terlalu lama. Hal ini bermula ketika Ananda Soebandono ingin dibaptis di Semarang.
Pastornya ini sudah benar-benar memikirkan sampai akhirnya pastornya ini bilang, saya mau baptis kamu, tapi coba kamu ngomong minta restu ke orang tua kamu. Dan itu aku deg-degan dong. Waduh, gimana, ujarnya. Ananda kini memutuskan untuk pulang ke rumah, namun menemui keluarganya. Ia ingin meminta restu dari kedua orang tuanya untuk bisa dibaptis. Puji Tuhan, di luar dugaan Ananda ternyata malah disambut oleh keluarganya dengan haru. Foto kakak Alisa Sobandono mantap pindah agama menjadi sorotan. Namun reaksi ibunda bikin terkejut sang anak ketika masuk ke rumah. Ananda Sobandono melihat Alisa sang adik langsung berlari ke arahnya. Aku dalam hati aku ditampar nih. Gak cuy, tiba-tiba dia memeluk aku. Mas Ica kangen. Dia memeluk aku sampai nangis. Tak lama kemudian ibunya juga melihat Ananda Sobandono. Sang ibu pun menunjukkan reaksi yang serupa dengan Alisa Sobandono. Nyokap juga lari memeluk aku erat. Kamu kemana saja sayang? Aku nangis. Begitulah kata Ananda. Mereka kemudian makan bersama. Lewat obrolan di sela-sela makan, Ananda Sobandono menceritakan apa yang ia rasakan hingga akhirnya memutuskan untuk pindah agama. Akhirnya kedua orang tua Ananda Sobandono menerima keputusan putranya itu. Sang ayah mengatakan keyakinan dalam agama adalah urusan Ananda Sobandono dengan Tuhan. Ya sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian ini. Kiranya dapat menjadi berkat buat saudara dan saya. Dan berbahagialah orang yang belum melihat dan belum mendengar, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share-share ya ke teman-teman kita. Biar banyak lebih yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.